Assalamualaikum Farah. Assalamualaikum Prof. Ihi. Apa kabar Pak? Lama banget nih nggak ketemu. Iya Prof. Nah, Ya, saya sehat-sehat. ya Yang jelas sekarang alhamdulillah semuanya sehat masih- Prof. Ya, Setelah sakit alhamdulillah. kemarin. Oh ya, jadi bagaimana Pak ini pemulihannya bagaimana? COVID Ah, atau? Enggak, ya Oh. ya nggak tahu. Adanya negatif sih, cuma demam aja. Ya, kayaknya gitu dokter ini yang belakangan ini. Yang belakangan ini kayaknya kayak flu tapi ketulang-tulang begitu. Iya, jadi kata ya untungnya negatif gitu. Ada yang positif tapi seperti itu juga gitu. Oh iya. Ya, ada yang bilang ya agak tenggorokannya agak beda dikit gitu. Cuman sih dalam Kayak anak saya Prof yang sakit 2. Oke, tapi sudah baik ya. Ya alhamdulillah sudah recovery ya. Iya. Ya kayak flu-flu gitu. Ya benar ya. Jadi ini yang hati-hati lah. Yang tua ini, kalau yang muda optimis lah. Sekarang yang muda juga kena. Iya, tapi harapan sembuhnya ini confident lah ya. Oke, Bu Farah, Pak Dr. Alfian nih salam kenal ya. Orang-orang muda ini ya. Salam kenal balik, Prof. Oke. Iya. Apa kabar Pak Alfian? Alhamdulillah baik, Prof Arif. Apa kabar, Pak? Prof Arif, Prof Arifin. Iya, betul. Salam ya. Iya. Ini kita nunggu Pak Sudarnoto ya. Iya, kayaknya betul ya. Tapi ya sudah ada Dr. Alfian, jadi saya pikir tunggu sebentar. Bisa mulai ya. Betul ya, betul. Tapi kandidatnya mana ini? Kandidat saya? Nah, itu dia kandidatnya belum masuk ini. Jangan-jangan apa namanya kena flu juga. Ada masalah sinyal juga jangan-jangan. Iya, ini tadi ya oke. Moga-moga siap gitu ya. Ya serba inilah ya melalui Zoom ini ya praktikal, tapi kadang-kadang kalau ada masalah ini puyeng banget. Iya, Bro. Kalau ada masalah sinyal gini. Oke, Dokter, apa kabar Dokter Sudarnoto? Alhamdulillah sehat walafiat, Prof Arifin. Assalamualaikum Pak Sudarnoto. Waalaikumsalam Mas Arif, apa kabar Mas Arif? Sehat, dengan sehat nggih. Enggak ketemu ini, sehat-sehat. Iya, yang penting Mas sehat, Alfian, apa kabar Mas Alfian? Alhamdulillah baik, Prof Sudarnoto. Alhamdulillah. Panjenengan bagaimana kabarnya? Siap, sehat walafiat. Alhamdulillah. Keluarga sehat, Prof. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini Mas Arif di mana Mas Arif? Di kampus? Di kantor. Di kantor ya? Oke. Kita ngantor terus. Kantor terus. Ya, ini termasuk tulang punggung ini ya. Oke. Pak Ik nggak kelihatan Pak Ik. Oh iya betul. Oh belum kelihatan ya? Oke. Iya, jadi defaultnya ini apa namanya? Nah, waduh, gitu, ya. lama sekali nggak ketemu Pak Ik Arifin ini. Ya. Wah, ada di kantor juga nih Pak Ik? Enggak, saya tidak di kantor gitu ya. Oh di rumah ya? Ya di rumah ini. Ya deket aja. Cuman kalau ke kantor ini katanya Dr. Arif ya orang tua dimaafkan lah. Betul. Iya. Tapi ini pasca sudah mulai untuk promosi kan? Promosi face to face. Gitu. Ya, promosi dokter sudah offline, Bro. Oh iya, betul. Oh, sudah mulai ya? Ya, betul. Yang master tapi enggak. Master yang master offline. enggak ya? Master masih daring. Oh.
Karena memang yang ternyata kita ini ada yang dari apa namanya Jayapura, ada yang dari Bengkulu gitu ya susah juga. Iya betul, iya betul, iya betul. Pulang kampung selama COVID pulang kampung ya. Betul ya, ke sini kayaknya berat banget. Bayangkan dari California ke New York gitu. Dari Ambon ke Jakarta. Jakarta. Iya. Iya. Ini pesertanya malah belum, Mas. Oh, Ya, iya. Pak Arif saya lagi sedang hubungi pesertanya dulu, Pak Arif, sebentar. Oke. Indah Khairul Bahriyah. Indah Khairil Bari ya. Nanti jamnya salah lagi nih. Sudah betul Karena Bapak ini jam dari 10. Turki, dari Malaysia, jadi dia bisa. Jangan-jangan ikut waktu India. Iya betul. Lo Indah itu di Malaysia atau di mana? Ya inilah Indah, makanya Indah. saya Indah di Bogor, Pak. Oh di Bogor. Nanti tinggal di Bogor. Maksud saya kayak waktu India, jangan-jangan. Oh iya. India masih subuh ini. Ya, atau Iran. Ya kan, keluarganya Iran begitu. Keluarganya. Enggak, maksudnya dia ikut keagamaannya orang Iran. Oh gitu. Hmm. Oh, Si A gitu loh. saya pernah dulu waktu saya jadi wakil rektor itu, waktu itu mahasiswa itu ada aktivis namanya Indah Khairul Bariyah juga. Apakah ini atau bukan ya? Iya, ini bro. kayaknya ya kayaknya. Oh gitu. Dia di dua di Syariah dan di FDI kalau nggak salah. FDI, ya Oh, betul. betul ya? This is the person. Oh really? Oh. Dia dulu dapat ini beasiswa itu bidik misi, Mas. Oh, enggak. Cuma katanya dulu kan mau menulis tentang perempuan si A. Oh, terus? Terus nggak tahu kok nggak jadi. Oh. Iya. Malah sekarang ada yang merangkap kuliah S2 di sini itu mahasiswa perempuan di sini. Oh ya, siapa? Di Iran, maksudnya di Iran. Oh, di Iran. Siapa? Siapa namanya jurusan tafsir? Kalau dulu ada itu si Syifa itu. Syifa ya. Syifa tapi sudah lama, dia udah tamat, sudah di Tehran University. Di mana sekarang Syifa itu? Itu aktif di Syifa, pasir. nah, dulu itu Pak Ik, Iya. Syifa itu saya arahkan untuk jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Jogja. Nah, saya dengar-dengar kemudian dia setelah 2 atau 3 tahun kok mundur, tapi itu ada kaitannya dengan kewajiban dia itu untuk menulis. UM Jogja itu kan sedang gencar sekali. Dosen itu harus menulis artikel jurnal internasional. Konon dia itu tidak nulis-nulis. Nah, jadi ya kemudian keluar dari sana. Terus nggak tahu aktivitasnya di mana sekarang. Tapi di Jakarta kalau nggak salah. Ya, setahu saya dia aktif di Pasca dulu ya. Iya. Jurnal ya. Ya. Dia kan belajar tentang Iran kalau nggak salah di apa namanya di Tehran University. Saya waktu ke Tehran juga ketemu dia. Ketemu dia. Iya, Oh ini Indah Khairul Bariyah. Nah, is that the same person or not, Pak? I'm not so sure. Ya Allah, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu Indah Khairul Bariyah yang dulu ya? Betul, Prof. Ya Allah. Pas lihat ya Allah, ada Pak Noto ini sepertinya harus nostalgia ini kami. Jadi berarti bahagia, tapi ada tanggung jawab moral juga, malu dengan hasil tesisnya. she is the guy. Jadi Indah Khairul Bariyah termasuk mahasiswi yang agak sering ke kantor saya itu. Karena dia aktivis ya. Saya lihat Indah Khairul Bariyah yang mana apa ini? Oh ya, that's right. Yeah, this is the person. She is the only one in the world, Pak Darnoto. I think so. I think so. So it is not so difficult to find him. All right. Okay, let's get started ya. Yeah, right.
Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para penguji, yang terhormat Bapak Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, MA, yang terhormat Bapak Dr. Alfian Iqbal Zahasvan, SSI LCMA, ini dosen baru kita, Pak Noto. Ya. Dan yang terhormat Profesor Dr. I. Arifin Mansur Nur, MA, selaku pembimbing, dan Indah Khairil Bariyah, peserta ujian pendahuluan tesis yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu walau di forum Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan kepada Indah Khairil Bariyah untuk mempresentasikan temuan-temuannya dengan judul tesis Relasi Islam dan Negara di Negara Muslim, Studi Komparatif Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan di Turki dan Tuan Dr. Mahathir Mohamad di Malaysia. Saya persilakan, tidak kurang dari 15 menit. Silakan, Indah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah Indah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan selama menikmati proses untuk menulis tesis ini. Tak lupa juga salawat serta salam Indah limpahkan kepada Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin atau tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat akhir zaman. Tak lupa Indah ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Iik Arifin Mansur Nur yang telah membimbing Indah selama beberapa tahun ini, Masya Allah, yang harusnya dalam 6 bulan selesai, tapi karena banyak waktu ya, jadi Indah manfaatkan sampai akhir masa di SPS ini. Tak lupa juga Indah ucapkan kepada Pak Dr. Sudarnoto sekaligus Bapak angkat Indah selama mengenyam di bangku kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kepada Bapak Kaprodi Pak Arif Jamhari yang senantiasa memberikan bimbingan kepada Indah selaku mahasiswi, kemudian juga kepada Bapak Dr. Alfian Iqbal Zahasvan, ilmuwan muda dan Masya Allah yang ilmunya layak untuk kita nikmati dan untuk kita amalkan juga ya, sholawat nariyahnya insya Allah. Terima kasih juga kepada Kak Farah yang sudah koordinasi dengan baik. Baik, alhamdulillah hari ini izinkan dengan keterbatasan waktu, dengan keterbatasan kemampuan Indah untuk mempresentasikan temuan-temuan Indah mengenai relasi Islam di negara-negara Muslim, khususnya pembahasan mengenai studi komparatif pemerintahan Recep Tayyip Erdogan dan Mahathir Mohamad. Baik, sudah ada naskahnya. Pertama, Indah menemukan bahwa di sini Erdogan lahir di negara yang sekuler, negara yang peninggalan, ya, bekas peninggalan kebijakan-kebijakan Mustafa Kemal Atatürk. Turki menjadi negara yang sekuler, kemudian Erdogan memiliki program-program islamisasi. Program islamisasinya seperti dia mengubah bagaimana yang dulunya Islam tidak diberikan hak-hak, atau masyarakat Muslim di Turki tidak diberikan hak yang begitu luasa oleh Mustafa Kemal Atatürk, termasuk dan juga diubah ke bahasa Turki, kemudian juga pelarangan jilbab di mana-mana dan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan Islam ditiadakan. Nah di sini namun hadirnya Erdogan, Indah melihat bahwa hadirnya Erdogan muncul dengan program islamisasinya, dengan partai yang didirikannya, kemudian juga tapi Erdogan tidak melupakan bagaimana dia menjadi orang yang tokoh yang harus tetap menjalankan negara sesuai dengan
kondisi masyarakat Turki yang ada pada saat ini. Kemudian juga dari Mahathir Indah menemukan bahwa Mahathir ini hidup di negara Islam yang kebijakannya berdasarkan asas keislaman, kemudian juga akan tetapi Mahathir cenderung membuat program modernisasi Islam. Indah menemukan seperti ini bahwa Islam begitu ketat dijalankan di negara Malaysia, namun Mahathir menggunakan membuat program bahwa modernisasi harus diterapkan di negara Malaysia ini. Kenapa? Karena bagi Mahathir bahwa sesuatu yang datang dari Barat tidak harus ditolak secara mentah-mentah, namun juga tidak harus diterima secara mentah-mentah juga. Namun pada proses menjalankan modernisasi ini, Mahathir Muhammad juga tidak melepaskan bahwa atau tidak melupakan bahwa Islam adalah sebagai sumber utama bagi kehidupan Muslim di negara Malaysia, bahkan di dunia di dunia bagi orang-orang Muslim. Kemudian dari segi dari latar belakang masalahnya di sini Indah mengambil kesimpulan, membuat resum bahwa bagaimana paradigma. Maaf, jangan terlalu banyak di bagian-bagian awal ya, Indah ya. Baik, siap. Fokus di rumusan masalahnya. Temuan ya. Baik, siap. Di rumusan masalahnya, bagaimana paradigma relasi Islam, kemudian bagaimana populisme Islam, dan bagaimana gaya kepemimpinan, kemudian tujuan penelitiannya juga bahwa menjelaskan dari rumusan masalah yang sudah Indah susun. Kemudian untuk di metode penelitiannya, signifikansi sebagaimana yang tertulis di dalam tesis, literatur reviewnya, Indah menyadari bahwa banyak sekali buku-buku atau karya-karya ilmiah yang belum Indah baca, yang belum Indah temukan, termasuk salah satu di antaranya ternyata Bapak Sudarnoto menulis tentang UMNO, ya Masya Allah, dan itu layak sekali untuk Indah baca untuk memperkaya dari tesis ini. Selanjutnya di bab 2 Indah membuat tentang bagaimana diskursus relasi agama dan negara, termasuk juga 3 paradigma yang terkenal, baik itu di Barat maupun di para pemuka Islam, para tokoh politik Islam, paradigma integralistik, paradigma simbiotik, kemudian juga paradigma sekularistik. Dan ternyata bukan hanya di Barat, di Islam juga kita temukan adanya perdebatan mengenai relasi agama dan negara ini. Kemudian diskursus kepemimpinan atau gaya kepemimpinan di sini sengaja Indah masukkan ke dalam bab 2 agar bisa melihat bagaimana sebetulnya Mahathir Muhammad dan Erdogan ini di dalam gaya kepemimpinannya, sehingga nanti bisa kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan karena adanya atau karena gaya kepemimpinan yang ada pada masing-masing tokoh tersebut. Kemudian juga terakhir di bab 2 ini jelaskan sedikit tentang populisme Islam. Kenapa? Karena populisme Islam ini sangat melekat sekali di dalam diri Erdogan, ya, maksudnya disematkan ke dalam kepemimpinan Erdogan bahwa Erdogan dan Mahathir cenderung katanya populis seperti itu oleh beberapa artikel. Kemudian di bab 3-nya pembahasan mengenai perkembangan intelektual dari mulai lahirnya, kemudian bagaimana kondisi sosiohistorisnya, kemudian karir politik, termasuk ada beberapa pembahasan mengenai fase terbidanya intelektual Erdogan dan Mahathir Muhammad. Dan terakhir di bab 4, Masya Allah, dan ini banyak sekali hal-hal yang Indah temukan baru juga karena sebentar, bab 4. Untuk bab 4 ini paradigma Erdogan dan Mahathir Muhammad. Nah, paradigma dan penerapannya, ya, paradigma Erdogan dan Mahathir Muhammad beserta bagaimana penerapannya di dalam kebijakan-kebijakan dalam bernegara khususnya. Nah, berangkat dari fakta bahwa ya, penulis menemukan sebagaimana yang telah penulis paparkan di dalam tesis bahwa Erdogan terlihat jelas memiliki paradigma yang cenderung simbiotik.
Jadi tidak integralistik, tidak menerapkan bahwa Islam ini menjadi sumber utama di dalam kenegaraan, tidak sesuai dengan bahwa Islam itu harus mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, dari mulai undang-undang, dari mulai parlemen, kebijakan-kebijakan sampai turunan-turunannya ke masyarakat. Namun Erdogan di sini cenderung kepada relasi agama dan negara, paradigma simbiotik yang menyatukan bahwa negara membutuhkan kepada agama dan agama juga membutuhkan kepada negara. Berbeda dengan para pendahulu sebelumnya, yaitu Mustafa Kemal Atatürk dalam penerapan kenegaraannya. Kemudian di sini Erdogan juga, penulis juga mengkaji bahwa Erdogan di dalam menjalankan pemerintahannya tidak memisahkan ya antara agama dan negara tadi, baik itu di dalam ranah privat ataupun ranah publik, ya. Termasuk kita melihat sebetulnya di sini dituliskan juga ya, bagaimana pelarangan jilbab yang dulunya ketat sekali, tapi sekarang kita melihat Turki banyak Turki memberikan kebebasan, atau Erdogan memberikan kebebasan kepada masyarakat Turki untuk menggunakan jilbab. Kemudian juga yang Hagia Sophia yang dulunya museum, kemudian dijadikan masjid, seperti itu. Kemudian juga adanya kudeta militer yang kita temukan di Turki, bahwa itu dianggap oleh Erdogan sebagai kudeta yang dilaksanakan oleh para Gülenisme, para anggota militer yang memiliki kecenderungan untuk memihak kepada Fethullah Gülen, seperti itu. Kemudian kita temukan juga bagaimana gaya kepemimpinan Erdogan di sini yang kita lihat juga bahwa dia karismatik, kemudian juga melayani dan cenderung otoriter. Nah, untuk pembahasan mengenai bahwa Erdogan ini cenderung otoriter, ditemukan bahwa di revisi terakhir kita temukan bahwa banyak sekali, bukan banyak, melihat bahwa adanya kebijakan mengenai Erdogan menurunkan suku bunga, kemudian juga dia media-media juga dibatasi gitu, dan ini dinilai bahwa Erdogan sangat otoriter dan bahkan disamakan dengan beberapa tokoh-tokoh dunia lain, bahwa Erdogan tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang hak asasi manusia masyarakat Turki, termasuk ada penilaian-penilaian buruk lainnya mengenai Erdogan. Yang mungkin di sini hanya diulas sedikit di tesis Indah, maaf. Kemudian di bab selanjutnya juga kita membahas mengenai bagaimana Islamisme yang terjadi di Turki ya tadi, tentang berbagai kebijakan yang Erdogan lahirkan agar dia terlihat bahwa dia pro terhadap umat Muslim yang ada di Turki, seperti itu. Kemudian yang terakhirnya pembahasan mengenai paradigma Mahathir Muhammad. Salah satu di antara kesamaan antara Mahathir Muhammad dan Erdogan adalah cenderung menerapkan kebijakan atau cenderung menerapkan paradigma yang simbiotik. Kalau yang tadi di awal ini menjelaskan bahwa Erdogan itu lahir di negara yang sekuler, berbeda dengan Mahathir Muhammad yang lahir di negara Islam yang cenderung menerapkan Islam. Namun Mahathir Muhammad memiliki program ingin memodernisasi termasuk di segi ekonomi, politik, dan sosialnya, seperti itu. Nah, namun terlepas dari itu banyak juga kritikan-kritikan yang lahir kepada Mahathir Muhammad yang sesuai dengan gaya kepemimpinan Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad cenderung menjadi pemimpin yang otoriter dengan berbagai kebijakannya, seperti itu. Tapi keotoriteran Mahathir Muhammad juga dibatasi karena adanya kepemimpinan yang ada di Malaysia, seperti itu. Kemudian yang terakhirnya sedikit lagi, sehingga di sini penulis menyimpulkan bahwa keduanya cenderung memiliki paradigma yang simbiotik, yang integralistiknya
kemarin dihapus karena setelah kembali membaca bahwa keduanya cenderung menerapkan relasi agama, paradigma simbiotik, kemudian keduanya juga dianggap, mohon maaf, keduanya juga berdasarkan hasil penelitian cukup populis dan otoriter. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Indah Khairil Bariyah atas presentasinya. Ya. Selanjutnya saya persilahkan pada Bapak penguji pertama yang terhormat Bapak Dr. Sudarnoto Abdul Hakim MA. Saya persilahkan untuk memberikan catatan-catatan dan pertanyaan-pertanyaannya. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, Prof. Iik, dan Pak Alfian, serta Indah Khairil Bariyah. Pertama, terima kasih mendapatkan kesempatan pagi hari ini untuk menguji putri saya. Putri apa namanya? Putri apa? Kalau dulu wakil rektor itu semua mahasiswa anak saya jadinya. Ya, saya senang Indah sudah selesai, menjelang selesai ya, jadi sudah tahap akhir. Saya sudah membaca semua, tetapi tidak semua halaman ya, tapi secara umum saya sudah membuat catatan yang cukup banyak ya, dan sudah saya kirim ke Indah. Catatan-catatan yang teknis juga banyak sekali. Banyak bahasa, misalnya bahasa yang saya nggak paham ya, karena terlampau panjang atau terlampau singkat. Ini apa ini maksudnya? Nggak jelas itu. Mungkin Pak Iik juga bingung itu, apalagi Pak Iik lama di Brunei itu. Itu panjang sekali, sampai saya tarik nafas mencoba untuk memahami, nggak ngerti-ngerti juga. Jadi itu tolong diperbaiki ya bahasa. Kutipan-kutipan itu juga banyak yang tidak cermat ya. Tidak cermat itu letterlek begitu. Misalnya mengutip tahun ini, Erdogan tahun ini itu tahun berapa? Padahal riset ini kan bukan tahun 2022 ya. Nah, yang kayak gitu-gitu itu banyak sekali saya temukan. Jadi cara pengutipan juga banyak yang menurut saya tidak lazim ya. Ini yang teknis-teknis. Ada hal teknis lain, footnote ya. Terus akurasi menulis ya, kata-kata yang salah dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, nanti Indah dicek aja satu persatu. Nah, yang kedua, ini saya akan tanya, kenapa sih kok milih Mahathir sama Erdogan, kok nggak Pak Harto sama Mahathir? Atau Pak Harto dengan siapa gitu, atau yang lain-lain, kok milih Malaysia dan milih Turki? Gimana cerita personalnya ini? Personalnya, untuk ini Prof, izin menjawab. Untuk di proposal awal itu sebetulnya ingin membandingkan antara Malaysia dan Turki sebetulnya. Membandingkan antara negara Malaysia dan Turki, bagaimana relasi Islam yang terjadi di negara Malaysia dan Turki, karena keduanya cenderung menjadi sorotan ya. Pertama menjadi sorotan karena terjadi adanya, lebih terutama adalah di negara Turki, bahwa kebijakan yang dulunya itu sekuler kemudian juga diubah, ada program Islamisasi yang dilakukan oleh Erdogan, dan itu menjadi sorotan dunia termasuk di negara Indonesia. Bahkan banyak sekali di Indonesia yang menilai bahwa Erdogan ini tokoh yang akan menjadi harapan umat seperti itu, karena menerapkan sistem seperti ini. Nah, di sini Indah menginginkan untuk mengkaji lebih lanjut sebetulnya sejauh mana gaya kepemimpinan Erdogan itu memberikan pengaruh di negara Turki, khususnya
yang nantinya berkaitan dari kebijakan-kebijakan Islam yang dilakukannya tersebut sampai berpengaruh ke negara Indonesia sebetulnya seperti itu. Nah, jadi secara pribadi Indah ingin mengkaji bagaimana kebijakan Erdogan tersebut termasuk dari yang lahir dari pemikirannya dan siapa yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran yang ada pada Erdogan tersebut. Seperti itu. Oke, lalu kenapa Malaysia? Kenapa Malaysia di sini sangat menarik sekali karena Mahathir ini dengan usianya 92 tahun yang tidak lagi muda sejujurnya ini menjadi tokoh yang sangat sentral diperhatikan sekali di Malaysia ini. Termasuk dengan berbagai kebijakannya dan penilaian-penilaiannya. Mahathir menilai bahwa Anwar Ibrahim seperti ini, tapi itu sangat berpengaruh gitu oleh di Malaysia gitu kan, termasuk ada salah satu kenalan saya di Malaysia, saya meminta buku aslinya, mereka tidak mau memberikan buku aslinya gitu. Kenapa? Karena katanya saya tidak mau dimintai pertanggungjawaban. Justru dari sanalah saya ingin mengkaji justru bagaimana sebetulnya Mahathir menurut orang Malaysia sendiri, kemudian kebijakan-kebijakan yang lahir di Malaysia dan banyak sekali juga di Indonesia juga yang melihat bahwa Mahathir ini pemimpin yang berpengaruh gitu di negara Muslim dengan kemodernan pemikirannya gitu, padahal usianya yang tidak terlalu tidak muda lagi gitu, tapi masih memberikan kebijakan. Terima kasih. Itu saja. 92 tahun kan hari ini. Waktu jadi Perdana Menteri umur berapa? Indah? 19. 92 tahun kan sekarang umur Mahathir berapa? 93 tahun Bro. Ya 92, 93 tahun itu kan baru ini. Indah memang meneliti Mahathir pada usia 92 tahun. Tidak, Kan Bro. tidak. Jadi tertarik dengan umurnya atau tertarik dengan... Oke, ini guyonan. Tapi saya ingin tanya lagi yang agak lebih serius. Jadi Indah sudah kenal dengan Mahathir dengan baik dan sudah kenal baik, mengerti betul siapa namanya Pak Erdogan. Yakin sudah kenal betul? Belum, belum kenal. Jadi saya rasa ini hanya baru covernya saja, Prof. Jadi masih perlu banyak sekali diteliti lagi ke depannya. Jadi tesis ini baru cover saja ya? Maksudnya masih perlu dilanjutkan di jenjang disertasi, Prof. Maksud saya ingin bertanya lebih lanjut. Ini soal metodologi. Saya khawatir bacaan yang dipakai oleh Indah tentang Mahathir maupun tentang Erdogan itu tidak cocok. Sehingga pengetahuan tentang Erdogan bisa keliru, pengetahuan tentang Mahathir bisa keliru. Yakin nggak pengetahuan Indah tentang dua tokoh itu tidak keliru? Pertama, sebetulnya dari segi metodologi ini Indah menyadari banyaknya kekurangan karena tidak merujuk kepada sumber asli dari sumber primer. Stop. Itu problemnya. Problem yang paling penting tesis Anda ini, Khairil Baria, kamu nggak baca satu buku pun dari Mahathir. Jadi bagaimana mau merekam pikiran Mahathir dengan baik? Dan saya menemukan catatan-catatanmu itu keliru. Tafsiranmu ya, ada kesalahan-kesalahan, termasuk menafsirkan, tapi tafsir ya. Tafsir itu kan bisa berbeda ya. Tafsirmu dengan tafsir saya bisa berbeda. Tetapi pertanyaan serius saya, penelitian ini seharusnya menggunakan sumber primer. Dan memang saya lihat di bagian pertama, tidak satu pun sumber primer yang kamu gunakan untuk dua tokoh yang sebetulnya masih hidup. Dan Mahathir itu banyak sekali bukunya. Yang kamu sebutkan itu hanya sebagian ya, artikel lalu bukunya banyak sekali. Coba kamu sebutkan satu buku saja dari Mahathir yang membuat dia sangat terkenal pada awalnya. Buku apa?
Suaramu. Buku apa? Buku apa Buku yang kemudian melejitkan nama Mahathir? Apa? Yang dia tulis sendiri. Dan kemudian dia dipenjara. Tapi kemudian buku itu dicetak berulang kali. Buku apa? yang didaftar ya, Prof ya? Enggak, saya tanya kok malah kamu tanya. Tebak-tebakan ini, bukan tebak-tebakan ini. Saya tanya serius ini. Buku apa yang ditulis oleh Mahathir yang membuat dia sangat terkenal dan bikin marah pemerintah pada waktu itu, kemudian dia dipenjara, setelah keluar bukunya dicetak berulang kali. Ya, kamu nggak kenal, belum kenal itu. Dan jangan kenal, saya yakin kamu belum baca juga. The Malay Dilemma itu kamu baca enggak? Enggak, jadi hanya sekedar resumnya saja. Nggak boleh. Itu dari beberapa ini. Ya. No. Ini pertanyaan serius ya. Tapi hemat saya, justru karena kamu tidak menggunakan sumber-sumber primer, apalagi karya-karyanya ya, Mahathir itu banyak sekali ya. Saya nggak ahli Erdogan ya, tapi dia juga kalau merekam pemikirannya ya dari karya-karyanya. Nggak boleh kamu merekam pikiran-pikiran Mahathir kok dari Republika itu. Nggak boleh lah. Itu sumber keberapa? Belum tahu yang nulis di Republika itu mengerti tentang Mahathir. Wong dia jurnalis saja kok. Laporan-laporan sepanjang dia temukan dia tulis. Tapi belum tentu betul gitu. Nah, belum lagi buku-buku lain ya. Nah, sehingga ya betul kamu sudah mengaku ya. Kamu belum kenal betul dengan Mahathir meskipun kamu sudah tulis tesis ini. Nah, saya tidak tahu gimana caranya. Sumber-sumber yang kamu gunakan memang tidak primer ya, sekunder atau bahkan tersier. Ya kayak koran-koran begitu itu menurut saya ya tidak pas ya untuk merekam pikiran-pikirannya. Kecuali kalau statement-statement pidato-pidato yang kemudian pidato-pidato pun kamu harus melacak pada teksnya. Dan saya kira ini era sekarang itu tidak sulit ya mencari teks-teks pidato resmi ya. Tapi kalau mau melihat pidato-pidato sepanjang reported by journalist ya di koran ya, meskipun biasalah koran itu kan suka satu koran dengan koran lain itu kan bermacam-macam ya. Nah itu, jadi bagaimana kamu yakin bahwa misalnya Mahathir itu melakukan Islamisasi itu bagaimana kamu yakin? Baik, Prof. Jadi di dalam pengambilan sumber ini memang tidak menggunakan sumber utama dari tulisan Mahathir karena keterbatasan. Namun Indah di sini dalam metodologi Indah membaca dari berbagai tulisan, analisis isi dan wacana, termasuk mengkritisi juga bagaimana mengambil dari sumber-sumber jurnal yang insya Allah sudah Jurnal apa misalnya, contohkan jurnal apa ditulis oleh siapa? Ada beberapa jurnal termasuk misalnya Ahmad Fauzi ya. Siapa dia? Ahmad Fauzi Hamid yang itu siapa? Yang menulis ya ada jurnal-jurnal ini membahas tentang Malaysia. Oke. Kemudian ada Kobotek juga, namun berbahasa Inggris ya. Enggak, pertanyaan saya siapa tadi? Ahmad Fauzi. Iya, Ahmad Fauzi. Dia ahli apa? Pemikiran juga. Pemikiran apa? Pemikiran itu banyak loh. Pemikiran Islam. Kemudian ada Zulfa Jamali, namun memang kalau Zulfa Jamali ini memang dari segi ini pemikiran Islam yang tesis tesis dan disertasi UUIM. Ya, poin saya Indah. Oke, jurnal, tapi kamu harus kritis juga jurnal. Kalau dia nulis tentang Malaysia, apakah dia punya kompetensi ya, kompetensi secara akademik, ahli misalnya dia ahli Malaysia misalnya. Nah ini kan kamu belajar ilmu hadis katanya, ada kritik sanad segala macam itu.
Nah, saya tidak tahu yang kamu gunakan, tapi oke lah menggunakan jurnal itu kan itu apa namanya untuk bandingan kebutuhan analisis kamu. Tapi untuk merekam apa informasi-informasi yang sangat eksklusif terkait dengan dua tokoh ini pemikiran itu ya memang dari bukunya, Oke ya. Nah, itu kamu nggak gunakan sehingga akibatnya tadi ya, kamu nampak juga di tesismu nampak masih bingung juga untuk menyimpulkan Mahathir itu makhluk seperti apa. Kemudian Erdogan itu juga pemimpin semacam apa. Kalau kayak kamu menyebutkan sebagai mencoba untuk menjelaskan mereka beraliran simbiotik ya dalam kaitannya dengan agama dan politik. Kalau sekedar membandingkan misalnya Indonesia itu apa? Modelnya apa? Apakah sama model yang dipakai Indonesia hubungan agama dan negara sama dengan di Malaysia dan sama dengan di Turki? Suaramu? Hampir sama, Prof. Karena Indonesia tidak menerapkan Islam sebagai sumber apa undang-undang, tapi juga Indonesia tidak mengesampingkan Islam, bahwa Islam sebagai sumber ajaran utama mayoritas Muslim di Indonesia. Jadi kalau Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila. Bukannya dalam pelajaranmu di syariah atau di FDI itu hukum Islam menjadi salah satu sumber dari sistem hukum nasional? Oh tidak, Prof. Tidak, Prof. Hukum Islam bukan salah satu sumber sistem hukum nasional. Salah satu, tapi tidak menjadikan sumber utama jadi undang-undang dasar. Kan kalau Indonesia kan kepada undang-undang dasar ya 1945, kemudian ada turunan-turunannya. Kalau sekedar mencontoh undang-undang perkawinan? Kalau itu diperbolehkan karena undang-undang dasar yang merupakan konstitusi Indonesia mengatur hal tersebut. Oke, contohkan ke saya, Malaysia itu punya undang-undang yang sejenis enggak, yang sehingga kamu bisa menyimpulkan ini dari sisi undang-undang ya, karena kamu bilang Islamisasi di semua hal meskipun mencoba menjelaskan simbiotik hubungannya ya begitu. Ada enggak produk undang-undang di Malaysia atau di Turki yang memberikan gambaran di situ ada elemen Islamnya? Kamu berulang kali di banyak halaman meyakinkan Islamisasi. Coba di Malaysia. Mohon maaf, kalau di Malaysia itu bukan program Islamisasi, Prof. Namun modernisasi yang Anda temukan adalah adanya program modernisasi. Jadi karena Islam itu sudah melekat di masyarakat, maksudnya mayoritas masyarakat di Malaysia, maka Mahathir membuat program modernisasi tadi. Jadi dari segi ekonomi, dari segi politik dan sosial. Jadi kalau pada saat itu mayoritas Muslim itu tidak menerima sesuatu yang datang dari Barat, tapi di sini Mahathir tampil bahwa memberikan statement bahwa masyarakat Melayu itu tidak boleh menjadi masyarakat yang terbelakang karena menolak adanya sesuatu teknologi dan sebagainya dari Barat seperti itu. Ya, kalau itu normatif, kalau itu betul. Kan semua orang bilang begitu. Tapi ini untuk kebijakannya, saya ingin bicara soal apakah ada kebijakan Mahathir yang kemudian banyak orang yakin ini bagian dari Islamisasi. Kalau Mahathir di sini Anda tidak menyebutkan bahwa Mahathir menggunakan program Islamisasi, tapi program modernisasi. Kalau Erdogan programnya Islamisasi yang dilakukan oleh Erdogan, karena adanya berbagai kebijakan mengenai kemarin sudah mengenai jilbab seperti itu, larangan jilbab dan sebagainya. Itu kan sesuatu hal yang menurut masyarakat Turki jilbab itu termasuk kepada hak yang harus hak yang menjadi sesuatu yang menjadi hak bagi masyarakat muslimah Turki yang harus ditegakkan gitu, yang harus diberikan gitu. Ya, gitu. Kalau contohnya jilbab, kemudian contohnya siapa Erdogan
menjadi imam sholat, ngaji dan sebagainya, apakah itu bisa disebutkan sebagai indikasi kuat adanya Islamisasi negara loh ya? Ya. Saya bicara negara loh ya. Salah satunya Islamisasi yang dilakukan oleh negara. Itu salah satunya, Prof. Kemudian adanya kebijakan-kebijakan mengenai kebijakan Israel. Jadi kebijakan luar negeri seperti itu. Kemudian Erdogan juga di pemerintahannya itu. Sebentar. Soal Israel. Ya. Apa kaitannya apa kaitannya dengan Islamisasi negara? Enggak, soal maksudnya, Israel itu. Mohon maaf, Prof. Di sini menjadi kebijakan, maksudnya menjadi kebijakan Erdogan, kebijakan politik luar negeri Erdogan, bahwa Erdogan itu pro terhadap Islam. Jadi Erdogan pro terhadap Palestina, dan Erdogan agak menjauh dari Israel, yang mana Israel ini notabene dekat dengan Barat. Waalaikumsalam. Yes. Oh, saya kira ke saya. Ini apa? Enggak, pertanyaan saya kan kembali soal Islamisasi. Kamu yakin betul bahwa Erdogan itu melakukan Islamisasi? Islamisasi itu maksudnya kan Erdogan sebagai kepala negara, ya, orang nomor 1 di Turki, kemudian melakukan Islamisasi. Jadi negara. Lalu apa kaitannya dengan Israel? Apakah melawan Israel itu berarti Islamisasi negara? Itu bukan itu, maksudnya salah satu di antara kan jilbab, kemudian kebijakan politik, kemudian Erdogan juga mendirikan partai Islam, ya, partai AKP gitu kan, yang mana partai AKP ini memberikan sumbangsih terbesar di maksudnya di pemerintahan Erdogan, yang mana partainya ini kan partai berbasis Islam juga, namun memang cenderung konservatif. Dan jadi gini, Indah, partai itu kan cuma alat untuk memenangkan. Tapi setelah menang, apakah yakin Erdogan itu melakukan Islamisasi lewat negara? Contoh aja, ekonomi. Apa betul ekonomi diterapkan Erdogan itu ekonomi syariah? Iya, betul, Prof. Jadi di sini sesuai dengan yang Indah baca, bahwa Erdogan menerapkan sistem ekonomi yang memang kan sekarang lira itu turun katanya. Jadi lira itu turun, ini termasuk salah satu di antara kebijakan yang dilahirkan oleh Erdogan, karena Erdogan tidak mau Erdogan tidak mau mengambil bunga seperti itu. Kemudian Erdogan mengambil kebijakan ekonominya itu sesuai dari Al-Qur'an seperti itu. Apa buktinya? Salah satu di antara bukti kan di dalam Al-Qur'an ada apa? Bukan soal Al-Qur'an ya, bukan soal Al-Qur'an. Buktinya bahwa misalnya ini kan kita bicara tentang sistem ekonomi yang diterapkan Erdogan itu adalah sistem ekonomi syariah. Betulkah itu? Ya, mestinya kamu misalnya jelaskan sistem ekonomi Erdogan itu seperti apa, kemudian bank-bank Islam itu apa ada dan sebagainya kayak gitu. Seperti di tempat kita itu kan ada bukti-bukti institusional, ya, ada bank muamalah, meskipun sekali lagi, dan bank macam-macam sudah disyariahkan semua itu hampirnya. Nah, itu meskipun tentu saja itu belum sempurna, tetapi bisakah Indah memberikan contoh kepada saya bukti bahwa sistem ekonomi yang diterapkan di Turki itu adalah sistem ekonomi syariah, kemudian menolak semua sistem ekonomi konvensional, malah kalau merujuk kepada sumber-sumber lain, ekonomi syariah itu berarti menolak sistem ekonomi yang berbasis kepada kapitalisme. Untuk di tesis ini, karena ini Prof, mohon maaf, jadi tidak membahas secara gamblang mengenai bagaimana sistem ekonominya yang diterapkan oleh Erdogan, namun di sini Indah hanya menyinggung bahwa Erdogan ini terjadinya penurunan tingkat ekonomi yang terjadi di negara Turki, karena salah satu diantaranya adalah Erdogan menerapkan tidak ingin, ya, mengenai suku bunga, ya, Erdogan tidak ingin menerapkan adanya riba di negara Turki di dalam kebijakannya seperti itu. Tapi memang tidak secara gamblang dibahas mengenai bank-bank
yang ada di Turki, konvensional dan sebagainya. Hanya saja di sini penulis memberikan kritik bahwa kan banyaknya yang memuji bahwa Erdogan di tingkat apa, maksudnya di negaranya, bahwa Erdogan menerapkan kebijakan yang bagus demikian dari segi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Tapi justru di sini penulis melihat adanya kritik dari kritik yang terjadi ya di berbagai media sosial juga, bahwa Erdogan ini justru tidak membawa Turki ke dalam negara yang apa namanya, yang maju dan berkembang, malah justru kota Turki sekarang sedang berada dalam jatuhnya lira seperti itu. Kenapa? Karena diakibatkan oleh kebijakan Erdogan yang dianggap Islamis gitu ya, tadi menerapkan program Islamisasinya sehingga Turki turun liranya. Dan bahkan di sini juga penulis menemukan adanya beberapa masyarakat Turki yang ingin pindah ke negara lain diakibatkan kebijakan yang lahir dari Erdogan, karena Turki bunganya rendah gitu kan, Turki liranya rendah, kemudian juga masyarakat para pedagang juga tidak bisa bertahan hidup lama gitu. Jadi lebih mereka mengharapkan apa namanya ekonomi dari luar negeri seperti itu. Jadi malah sebagian di antara masyarakat menginginkan untuk pindah ke luar negeri saja karena di Turki tidak bisa bertahan hidup lama seperti itu. Penulis menemukan. Satu lagi Pak Arief ya. Monggo, Pak. Silakan. Kamu menyebut kudeta militer dan Gulen. Siapa Gulen itu? Di sini sedikit dibahas mengenai Fatullah Gulen. Fatullah Gulen adalah guru, salah satu orang yang berpengaruh terhadap kehidupannya Erdogan. Namun pada waktu yang selanjutnya ditemukan bahwa para pengikut Gulen justru ingin ingin menjatuhkan Erdogan seperti itu. Jadi dibahas sebetulnya di bab 3 siapa Fatullah Gulen tinggal di mana sekarang? Nggak tahu ya. Ya, kamu ingat nggak di UIN? Kamu ingat nggak di UIN Jakarta waktu saya masih jadi wakil rektor ada Gulen Chair? Betul. Kan itu kan sudah Fatullah Gulen kan sudah meninggal ya Prof. Jadi yang ada kan para pengikut. Belum masih di Tapi Amerika. di Amerika, jadi ya Fatullah Gulen Chair yang ada di UIN ya Prof ya. Tapi kan setelah itu ditutup. Ya karena Erdogan ya ini politik ya. Kalau kamu baca sumber-sumber dari sisi Erdogan ya begitu. Tapi kalau kamu baca sumber-sumber lain itu krisis dimulai itu karena wallahualam ya dicek ya. Itu karena anaknya Erdogan juga terlibat dalam skandal korupsi besar, dan yang mengkritik itu adalah pengikut-pengikut Gulen ya di mana-mana. Dan Gulen itu kan tidak mau berpolitik. Menurut satu sumber, Erdogan itu kepingin mendapatkan support dari Gulen Movement supaya dia menang, tapi Fatullah Gulen nggak mau. Nah dia marah. Konon kudeta itu skenarionya Erdogan. Kamu cek aja. Nah ini maksud saya kamu harus cek sumber-sumber dari berbagai pihak. Ini kamu lebih banyak mengambil sumber-sumber dari pihak Erdogan soalnya. Kamu harus cek dari sumber-sumber Gulen itu gimana dan sebagainya. Saya kira itu aja. Pak Arief, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Sudarnoto Abdul Hakim atas penguatan-penguatannya, dan mohon dicatat indah huruf baria untuk perbaikan tesis ya. Baik, selanjutnya untuk kesempatan selanjutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Alfian Iqbal Sahasvan, SSI LCMA, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan catatan-catatannya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi halatus sihha wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati,
Ketua Sidang Profesor Dr. Arif Zamhari, kemudian yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Sudarnoto sebagai penguji pertama yang lebih senior dari saya. Terima kasih atas catatannya dan masukannya dan ilmunya kepada promotor ya, pada mahasiswi Indah Khairul Bariyah. Saya mendapatkan banyak ilmu juga. Terima kasih banyak Prof. Sudarnoto. Yang terhormat juga pembimbing mahasiswi Indah Khairul Bariyah, Profesor I. Arifin. Semoga Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada Mbak Farah juga sebagai hostnya di sini. Terima kasih atas undangannya, mengundang saya sebagai penguji junior, sangat junior sekali ya, karena masih bergabung baru mungkin setahun di SPS. Tidak lupa juga saya urahib ya kepada Indah Khairul Bariyah. Saya membaca namanya itu ingat satu nasyid itu. Khairul Bariyah, Khairul Bariyah, ma anta illa kanzun atiyah katanya. Masya Allah. Baik, Indah Khairul Bariyah, terima kasih atas juhud, atas usaha Anda menulis tesis ya, terkait dengan relasi Islam dan negara dalam kepemimpinan Erdogan dan Mahathir Muhammad. Terima kasih banyak ya. Bagus sekali ya, usaha Anda sangat bagus sekali, saya sangat mengapresiasi ya. Tetapi di muka bumi tidak ada yang sempurna. Al-kamalu lillahi ta'ala. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu izinkan saya memberikan beberapa catatan dan pertanyaan. Kalau di awal tadi Profesor Sudarnoto ya Bapak Anda ya, karena sudah beliau itu luar biasa, masih ingat Anda. Tadi di awal itu nanya, ini benar nggak mahasiswi saya yang dulu aktivis ya? Ternyata benar ya, surprise ini, luar biasa ya. Dan beliau sangat familiar ya, jadi sangat santai dengan Anda, dan Anda kaget mungkin ternyata betul ya Bapak saya gitu. Hada huwa abuna, abi ya, Masya Allah. Wa anti binti, Masya Allah. Katanya seperti itu kata beliau. Baik, kalau beliau di awal tadi bertanyakan kenapa kok bukan Soeharto dan Mahathir gitu kan. Kalau pertanyaan saya sekarang, kalau saya boleh bertanya sebagai pendahuluan, kenapa kok bukan siapa ya, Presiden Iran, contohnya seperti yang sekarang Ibrahim Raisi dengan Jokowi contohnya. Saya dulu pernah begini ya, sebelum Anda menjawab, saya dulu pernah waktu di S3 itu saya mengangkat pemikiran seseorang yang masih hidup, tapi oleh kampus ditolak. Jadi nggak boleh, pemikiran seseorang yang masih hidup nggak boleh dikaji. Kalau sudah wafat baru boleh. Karena itu pemikiran orang akan berkembang terus. Berkembang dan mungkin akan ya seperti Sayyid Qutb. Tidak bisa kita melihat Sayyid Qutb ketika sudah tuanya atau masih mudanya, itu akan berbeda. Berbeda sama sekali. Kita tidak akan fair ketika melihat orang pemikiran kita tuanya atau masih mudanya, itu akan berbeda, konklusinya akan berbeda. Makanya ketika di Maroko saya dilarang. Saya membahas seperti itu, ingin membahas tentang pemikiran Profesor Doktor seorang filosof yang banyak bersinggungan dengan Al-Jabiri ya. Seorang alumni Prancis waktu itu ya. Dilarang sama kampus ya, karena beliau masih hidup dan nggak boleh gitu. Karena ada kemungkinan berubah dan berkembang seperti itu ya. Baik, itu yang pertama, silahkan untuk dijawab pertama kali itu. Kenapa kok tidak mengambil Indonesia ya dengan Presiden Iran lah seperti itu. Terima kasih banyak sebelumnya. Jadi, maaf, Dr. Alfian. Jadi sebelumnya karya tulis sebelumnya, dulu Indah pernah mengangkat bagaimana pemikiran Imam Khomeini, kemudian di double degree Indah mengangkat juga tentang Iran, bagaimana studi impeachment-nya, dan kemarin pas sebetulnya di proposal awal-awal buat itu mau membahas mengenai tentang Iran juga, tapi karena melekatnya penilaian orang lain bahwa semakin yakin bahwa Indah itu Syiah gitu. Jadi akhirnya Indah keluar dari yang berbau di Iran dan Syiah. Jadi dari dulu tuh karena memang ada latar belakang. Katanya Syiah apa Anda? Betul. Kan? Dulunya latar belakangnya memang Syiah. Gitu. Tapi saya katakan saya sudah keluar dan saya tidak mau lagi membahas tentang Syiah lagi. Jadi akhirnya kalau gitu saya yang Syiah. Karena saya nulis tentang itu. Kalau penonton saya si B lah. Saya si B.
Itu bro. Jadi akhirnya saya keluar dari pembahasan hal tersebut. Kemudian kecenderungan saya ingin jadi negarawan. Jadi saya ingin membahas dan mengkaji mengenai tentang pemikiran-pemikiran tokoh yang ada di kenegaraan. Jadi sudah sering banyak sekali orang yang membahas mengenai pemikiran tokoh yang sudah wafat. Tapi saya justru di sini sangat menarik membahas dua tokoh yang masih hidup. Namun di dalam pemerintahannya justru cenderung memberikan pengaruh yang sangat besar gitu di dunia Islam terutama. Itu salah satunya ya Erdogan. Kalau bahasa zaman sekarang mungkin kan viral gitu ya. Jadi Erdogan ini tokoh yang dianggap oleh sebagian masyarakat Muslim, terutama di negara Muslim di Indonesia gitu kan, termasuk di beberapa YouTube itu dikatakan bahwa Erdogan begini, justru itu yang menjadi ketertarikan saya ingin membahas bagaimana pemerintahannya. Jadi bukan pemikiran, kemudian bukan dari segi dilihat dikaji karyanya, tapi bagaimana penerapan pemikirannya yang sudah terjadi di masa lalu, kemudian dikaji sekarang oleh Indah dari segi pemerintahannya. Dan kemudian kenapa disandingkan dengan Mahathir? Ya itu tadi di awal sudah Indah sampaikan bahwa menariknya Erdogan lahir di negara yang cenderung sekuler, tapi dia diyakini sedang membuat program Islamisasi, kemudian tapi dia tidak mau disebut juga yang sangat Islamis banget gitu, tapi pengen juga inginnya disebut konservatif demokratis gitu. Baik. Tapi menariknya Mahathir seperti itu. Itu Baik. Saja mungkin Dr. Alfian. Terima kasih. Pertanyaan saya selanjutnya, yang Anda inginkan itu ya menilai Islamisasinya apa modernisasinya atau kedua-duanya? Ini harus ditahdid, dijelaskan di awal. Yang Anda inginkan apa? Karena waktu tadi Profesor Noto menanyakan, dibantah sama Anda, ini bukan Islamisasi tapi modernisasi. Nah, yang mana sebenarnya ya? Sebelum Anda jawab, saya ingin menanggapi yang barusan itu ya. Saya tidak tahu kalau di kampus yang lain ya. Kalau di kampus di Maroko, di tempat saya di Darul Hadis Al Hasaniyah, itu membahas pemikiran tokoh tidak boleh ya kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal baru boleh ya. Mungkin karena pemikiran orang itu berkembang berbeda. Ataupun boleh asalkan ya menurut Pak Profesor Noto tadi Anda harus syumuli, harus holistik melihatnya. Mulai dia perjalanan karirnya sampai yang terakhir, dan jangan lupa harus menggunakan sumber-sumber primer. Ini yang paling utama. Kesalahan fatal ketika tidak memakai sumber primer. Seperti tadi contoh gampangnya menanyakan apa buku yang sempat viral seperti itu, yang mengguncang dunia, bukan hanya Malaysia, dunia. Serius itu dunia. Ya, Anda tidak bisa menjawabkan itu kan. Hanya dikasih tahu sama beliau itu ya. The Malay Dilemma gitu kan. Wah itu. Dan banyak karya beliau ada The Challenge dan seterusnya dan banyak itu ya. Nah ini ini istilahnya aib lah, aib ini ya, aib kalau Anda membahas tentang pemikiran orang kemudian tidak bersumber kepada karya tulisnya, ya. Karya tulis atau yang kedua pidatonya, nah itu kan bisa diambil sekarang di YouTube sangat banyak sekali itu ya. Ya sama dengan Erdogan juga kalau punya buku ya harus dilihat bukunya. Dari buku itu kita tahu pemikiran seseorang ya, atau dari ceramah-ceramahnya atau pidato kenegaraannya seperti itu, kemana arah mereka. Tapi lebih bagus buku karena buku itu lebih tenang dan lebih jelas sumbernya kemana. Ya, baik. Ya seperti tadi namanya Profesor Dr. Toha Abdurrahman. Toha Abdurrahman ini seorang filosof Maghribi. Saya ingin dulu menulis tentang pemikiran beliau, tapi ditolak sama kampus, nggak boleh karena beliau masih hidup. Ya, seperti itu. Karena beliau ini banyak bersinggungan ya dengan Abid Al-Jabiri, seorang filsuf juga, tapi lebih ke Rusdian atau ke Averroes ya. Lebih banyak mengagungkan Ibn Rus. Sedangkan Toha Abdurrahman ini mencoba untuk meluruskan lah, jangan terlalu asobia terlalu ke Ibn Rus itu seperti itu. Menarik sekali itu ya. Baik. Kemudian ada lagi catatan saya ya, metode yang Anda gunakan mestinya juga ya zaman sekarang sangat mudah, gunakan juga metode interview kepada orang-orang di Turki, orang-orang di Malaysia. Itu sekarang gampang sekali itu ya, bisa gunakan juga metode kuantitatif juga bisa.
pakai angket juga bisa. Itu lebih menarik, lebih sempurna itu menurut saya. Zaman sekarang kan gampang sekali, ada Google Form, gampang sekali itu ya menurut saya. Anda bisa tanya interview teman-teman, nggak punya teman nggak di Turki, ya orang Turki bagaimana Erdogan itu, kan gampang, antum nggak usah baca itu, bagaimana, ya diacak aja berapa orang ya, boleh dari pro Erdogan atau yang kontra Erdogan, kita kumpulkan nanti itu menarik sekali itu ya. Atau mahasiswa, kita tanya ke PPI di Istanbul, bagaimana, dan ada beberapa yang alumni Turki itu yang nulis buku sangat bagus sekali itu tentang Erdogan itu. Antum baca nggak itu? Wah, itu kita harus itu apa ya? Menurut saya itu mutiara. Ada mahasiswa tinggal di sana nulis tentang Erdogan. Wah, itu luar biasa. Antum nggak pusing baca pakai bahasa Turki atau bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya lupa namanya itu, ada alumni sana itu dokter. Syaroni Rofi'i. Nah, itu mungkin tuh, itu jurusan hubungan internasional itu luar biasa. Betul, di UI. Nah, itu bagus sekali. Sama dengan Malaysia, kalau punya teman di Malaysia, mencoba interview ya, interview bagaimana melihat seorang Mahathir. Karena sebelum itu saya ingin mendengar jawaban Anda, bagaimana barusan tanggapan dari saya ini. Mohon maaf, tadi yang tanggapan yang tadi itu agak kelompat dengan pernyataan selanjutnya, Ustaz. Yang pertanyaan kedua tadi, mohon maaf, boleh diulang lagi? Ya, yang Anda inginkan di sini islamisasinya, ya, modernisasinya, atau dua-duanya? Sebetulnya karena di pertanyaan yang pertama itu bagaimana populisme yang terjadi di keduanya, di pemerintahan keduanya. Kalau Islamisme dan modernisme itu justru sesuatu yang Indah temukan baru di dalam penelitian Indah. Jadi keduanya tidak sama-sama menerapkan Islamisme dan keduanya juga tidak menerapkan modernisme, tapi justru Indah menemukan Islamisasi yang dilakukan oleh Erdogan dan modernisme yang dilakukan oleh Mahathir seperti itu. Jadi Indah tidak membuat dua-duanya itu modernisme dan tidak membuat dua-duanya Islamisme, namun adanya sesuatu yang Indah temukan bahwa di dalam pemerintahan Erdogan itu adanya Islamisasi, mohon maaf, kalau di dalam pemerintahan Mahathir modernisme seperti itu. Modernisme di sini Mahathir. Jadi Anda mengatakan kalau kesimpulan Anda berarti Erdogan itu pemimpinnya Islamis lah. Kalau Mahathir berarti bukan Islamis, modernis. Betul seperti itu? Mohon maaf, tidak. Namun maksudnya, tapi di sini ini membahas Islamisasi yang dilakukan oleh Erdogan dan modernisasi yang dilakukan oleh Mahathir seperti itu. Baik, ini tapi kan tidak mau Anda mengatakan gaya kepemimpinan. Ketika seorang pemimpin pasti punya arah kemana, muyul, kecenderungannya kemana. Saya bertanya kepada Anda, apakah Erdogan dikatakan pemimpin Islamis dan kemudian Mahathir dikatakan modernis? Tidak. Tidak, ya. Oke, baik. Modernis di sini apa bisa disamakan dengan sekuler? Pemimpin yang sekuler? Tidak. Apa buktinya? Padahal Mahathir itu, ya, Mahathir, mohon maaf yang saya ketahui dia melarang istrinya tidak menggunakan jilbab. Ini masalah jilbab. Masalah jilbab, melarang istrinya nggak pakai jilbab itu, Mahathir itu ya. Ya, coba ini juga masukan dari buat Anda ini ya. Siap, Dokter. Di indeks ya, saya perhatikan ya. Jadi di indeks itu kita tahu mana rujukan-rujukan Anda, siapa yang disebut oleh orang, kemudian organisasi, NGO, LSM ya, ormas, partai. Ternyata di indeks pertama ya, itu Anda tidak menyebutkan ABIM. Tahu ABIM? ABIM ini semacam NGO, ya. Singkatannya Angkatan Belia Islam Malaysia. Ini penting Anda dengar, baca apa dan bagaimana kiprahnya terkait dengan Mahathir. Nah, Anda nggak muat ini. Anda kalau baca ini sepak terjangnya akan memperkaya tulisan Anda. Ya. Dia itu ikhwani, ya, ikhwani sufi tapi seorang ikhwan tapi sufi. Dia itu seperti Said Hawa, ya. Dia ikhwan tapi seperti Said Hawa. Dan ABIM ini kelompoknya anggotanya tidak boleh lebih dari umur 35 tahun. Nah itu menarik itu ya, itu tambahan buat antum itu. Karena saya tanya ke teman saya suatu dokter teman saya di Maroko, orang Malaysia, seorang dosen sekarang di AIUM. Bagaimana Mahathir menurut orang Malaysia kebanyakan? Sekuler.
Seperti itu katanya. Ini bagi satu orang ya. Saya tidak mengatakan saya hanya satu orang. Bisa jadi orang yang lainnya. Tapi lebih bagus tadi kembali ke bukunya langsung. Itu lebih fair. Anda melihat penafsiran Anda seperti itu. Itu penafsiran teman saya. Penafsiran teman saya ya. Baik. Bisa baca disertasi saya tentang ABIM, Indah. Siap. Luar biasa. Siap, Pak. Wah, Pak Noto ini punya tentang ABIM ternyata. Itu berarti saya kurang kenal dengan Bapak saya, nggak dibaca. Itu malahan Pak Noto, Profesor Noto malah disertasi tentang ABIM malah. Wah, ini pakar beliau ini. Anda ini bahas Malaysia tapi meninggalkan ABIM. Wah, ini satu yang kurang sempurna menurut saya. Ya, itu harus baca ABIM itu. Bisa sowan ke Profesor Noto lagi itu ya. Baik, ya terkait Erdogan tadi ya. Erdogan itu ya untuk apa? Untuk masalah Palestina iya pro ya. Tapi kemudian kalau masalah ekonomi, masalah bangsa, dia menjalin hubungan dengan Israel. Tidak serta-merta memutus hubungan enggak. Ya. Antum kalau baca geopolitik ya, beliau melakukan hubungan dengan Israel, ekonomi ya. Dengan Barat ya. Tapi hubungan masalah penindasan Masjid Al-Aqsa, beliau anti. Tapi masalah ekonomi, masalah lain, nah itulah. Kalau politik itu seperti itu. Politik itu maslahah. Di mana maslahah, di sana orang cenderung. Apalagi untuk umat, untuk negara itu. Nah seperti itu ya. Makanya tadi Profesor Noto menyatakan ya bacalah sumber-sumber langsung tentang Erdogan seperti itu ya. Baik, mungkin itu catatan dari saya, Profesor Arif Zamhari. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para senior, khusus kepada pembimbing. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan pada Dr. Alfian Iqbal atas masukan-masukannya ya. Tadi masukan dari Dr. Sudarnoto tadi perlu Indah tindak lanjuti ya terkait dengan artikel tentang ABIM tadi sehingga bisa memotret siapa sesungguhnya Mahathir Muhammad, politisi kawakan ya dari Malaysia. Baik, selanjutnya saya persilahkan penguji dan sekaligus pembimbing pada yang terhormat Bapak Profesor Dr. II Arifin Mansur Nur MA untuk memberikan masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaannya. Saya persilahkan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Dr. Arif Zamhari, dan tentunya terima kasih buat para penguji yang telah mengingatkan hal-hal yang penting. Selamat kepada Saudara Indah yang menggebu-gebu. Saya sangat setuju ya. Kita sebagai umat ini rindu. Katanya Islam itu baik untuk dunia, tapi kenyataannya kayak gini. Nah, paling mudah ya cari tokoh. Gitu. Ini Erdogan, Mahathir, itu hiburan yang paling enak ya. Tapi tugasnya tentu menulis. Tapi saya setuju mencoba mencari tentang seperti apa sih konsep bernegara itu. Oke, jadi saya akan memulai sebagai pembimbing dulu, Dokter. Jadi Indah ini termasuk mahasiswa yang rajin minta pendapat, tapi tidak pernah dengar pendapat itu sampai tahap akhir. Ya, jadi ada 4 catatan yang saya buka lagi. Dan ini ibaratnya nggak ada sampai yang terakhir gitu. Yang terakhir adalah beberapa hari yang lalu gitu saya kirimkan karena harus beberapa hari dia udah deadline selesai gitu ya udahlah daftar gitu. Nah saya baca, saya ulangi lagi, saya detailkan. Jadi gini, sebagai pembimbing saya sudah mengatakan ya tesis itu ya ME oke lah dikit-dikit gitu, dokter nggak boleh. Bukan hagiografi. Laisa sirah madihah. Jadi bukan biografi yang menyembah gitu ya. Jadi saya setuju ya. Erdogan dengan Mahathir itu kalau kita hidup di Malaysia, hidup di Asia Tenggara dalam konteks kita sadar tentang Nusantara gitu ya. Kita tahu Mahathir itu kontribusinya besar kayak Soekarno terhadap kemerdekaan di Asia Afrika. Jadi ibaratnya Mahathir kecil. Nah oke. Tetapi kemudian masalahnya ada. Kita menulis ya, menganalisis. Tadi sudah diberikan
catatan gitu ya, Dr. Alfian ingatkan. Sejarawan itu ibaratnya nggak boleh nulis orang yang masih hidup, tapi kita juga menentang. Ya, jadi ada contemporary history. Jadi harus ada pemecahan. Kenapa sih seperti itu? Karena kadang-kadang kita nih takut dengan orangnya. Kadang-kadang kita sangat senang dengan orangnya. Karena kita punya kepentingan. Itu, kalau selama kita bisa menghindari, no problem. Ini akademik, masalah akademik gitu ya. Kalau enggak, ya siapa yang nulis? Nanti semua diambil Francis Fukuyama. Diambil Huntington. Kita nggak berani masalah-masalah. Oke, right. Nah, kemudian yang dua yang sangat fundamental sekali itu adalah Anda berani menulis ini bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Turki, bisa bahasa Melayu, seperti apa? Nah, ya ini masalahnya. Tetapi ya harus karena niatnya ini bagus gitu ya, mau menulis seperti ini. Nah, tapi seperti Melida Lemah tadi yang diingatkan oleh para penguji tadi, itu ada yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Ya. Itu di mana-mana bisa gampang sekali ya. Di Google aja yang gratis udah banyak itu. Ya. Kemudian tulisan-tulisan yang lain. Begitu juga dengan Erdogan. Apalagi sangat populer gitu. Nah, oke. Nah, ini masalah-masalah yang harus dijelaskan ya dalam analisa ini. Tetapi tadi saya sebenarnya sangat senang, itu pesanan saya Dr. Sudarnoto ya. Namanya Ahmad Fauzi Abdul Hamid. Ini adalah sejarawan Malaysia yang selama ini tidak Wahabi, tidak Ikhwani, tetapi menjadi orang Malaysia, pengamat yang sangat tajam gitu ya. Termasuk bukan Mahathir. Saya ingatkan juga menulis tentang tadi disebut nama Kubotek, tapi dia takut dalam bahasa Inggris. Jadi ini adalah pakar-pakar yang bukan primary sources, tapi merupakan orang yang sangat kritikal terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tokoh seperti Mahathir. Jadi Mahathir itu elephant in the room. Al-fil fil ghurfa. Sangat menakutkan ya kalau kita bahas Mahathir ya. Bahkan udah pikun masih dipilih lagi. Ya, tadi sekarang udah 97 itu indah benar ya, nulisnya itu diperbaiki 97 hari ini. Ya. Dari waktu 93. Nah, orang Malaysia kayaknya udah kehilangan pemimpin gitu. Tapi ya, seperti betul. pengaruh Betul. Di Malaysia. Nah, Anwar Ibrahim kenapa enggak? Nah, Anwar Ibrahim itu terlalu Ikhwani lah gitu ya. Kurang Melayunya gitu. Bahkan dituduh dia orang Batak, orang Indonesia. Nah, kalau orang Malaysia diingatkan Indonesia itu no. Gitu ya. Walaupun saudara dekat gitu. Oke aja. Itu saya pikir penting banget. Coba ini diperhatikan. Jadi agak dikurangi. Saya yang orang senang nggak boleh dilarang gitu ya. Oke. Tapi juga sadar bahwasanya yang seneng itu juga ada penyakitnya. Kita tahu Erdogan sukses mengurangi peranan militer, inflasi Turki ya. 98 saya ke Turki itu lebih jelek dari Indonesia waktu itu. Jadi nukarin $100 itu bawanya repot banget gitu. Tebel. Banyak banget. Tapi tahun 2003 udah baik. Yeah. Sudah baik. Jadi Erdogan sangat-sangat bagus. Tapi kemudian kita lihat ya, dia bertahan untuk berkuasa dan seterusnya. Oke, jadi maksud saya seperti apa kalau kita lihat. Jadi ibaratnya waktunya mungkin agak lebih difokuskan gitu ya. Lebih difokuskan untuk Erdogan segini, kalau untuk Mahathir begini dengan sumber-sumber yang ada. Jadi agak lebih dekat. Tapi wajib ya. Jadi saya sebagai teman berdiskusi gitu, saya katakan ya, Indah ini termasuk orang yang suka minta pendapat, tapi pendapat itu nggak pernah dipakai. Jadi ini tolong sekali ini harus dipakai ya, seperti sumber utama tadi, dicarikan gitu ya. Jadi ada yayasan. Ya saya nggak tahu, Dr. Arif berapa waktu lagi ini masih ada. Saya nggak tahu ini, tapi terlepas dari itu, kalau nanti diterbitkan itu jangan terlalu memalukan. Oke, right. Nah, pertanyaan saya, tadi saya sudah mengatakan banyak. Saya ingin mendengar Saudari Indah sendiri membuat pernyataan ya, bahwasanya tesis ini bau geografinya tinggi banget. Jadi termasuk risa gitu, ini dalam bahasanya Dr. Alfian ini termasuk literatur risa. Ya,
Ritha itu maksudnya pada waktu berduka cita itu kita hanya yang indah-indah aja supaya masuk pintu surganya itu gampang, nggak usah pakai gembok. Jadi gimana, Indah? Jadi sebetulnya apa sih yang sudah diusahakan? Saya tahu ada beberapa gitu, walaupun tonnya masih tertutup. Seperti apa? Untuk baik, Prof. Pertama di sini sebagai penulis Indah mengakui banyaknya kekurangan. Pembimbing sudah sangat sempurna ya. Jadi salah satu di antara kenapa saya tidak agak lama gitu dalam menulis, karena itu kadang kurang pede mau maju lagi kok tidak sesuai dengan yang diarahkan pembimbing gitu kan. Akhirnya saya baca lagi terus sampai berbulan-bulan, sampai akhirnya mungkin karena ini sudah akhir dari masa studi, jadi akhirnya saya tapi tetap di sini seolah-olah kekeh juga dengan penemuan saya bahwa Erdogan menerapkan dan Mahathir menerapkan paradigma simbiotik. Namun memang terlepas dari ketika menulis itu kok jadi tumbuh juga. Oh, seru juga ya Erdogan dengan kehidupannya seperti ini, Mahathir juga seru seperti ini. Jadi terlanjur seperti mengikuti arah yang kita tuh cinta kepada tokoh tersebut. Alhamdulillahnya diingatkan oleh Prof. Iik gitu. Harus begini loh. Jadi Erdogan tuh ada yang mengkritik juga, dilihat juga bagaimana sisi ekonomi dan sebagainya. Dari segi ekonomi, politik banyak juga permasalahannya, dan alhamdulillah di sana jadi kita tidak terlanjur juga cinta kepada mereka berdua. Jadi akhirnya dikaji ulang lagi, dicari juga jurnal-jurnal terbaru, dan memang banyaknya Indah juga mengakui dari segi bacaan itu baik, mungkin Prof. Sudarnoto dan Pak Alfian juga banyak menemukan dari tesis ini dari segi bahasa yang kurang, itu kekurangan Indah dalam membahasakan. Tapi di sini Indah ingin menyuguhkan kepada para pembaca juga di luar sana yang insya Allah bisa diperbaiki lagi tesis ini, ingin memberikan pengetahuan baru atau memberikan sumbangsi juga ke dunia Islam, bahwa ada dua orang tokoh besar di dunia Muslim yang harus kita lihat dan harus kita teliti bagaimana pemikirannya dan bagaimana kebijakannya di dalam menerapkan dan menjalankan pemerintahannya. Terlepas daripada itu. Alright, ya, Indah, tentu menarik untuk bercerita ya. Tapi begini, harus ada niat gitu ya, membersihkan. Nah, bahasa Google itu banyak banget ya, itu sangat cruel lah ya. Jadi halaman yang saya tulis itu, catatan saya ini 132, 130. Coba dibaca itu deh. Jadi ini yang serius banget gitu ya. Ini bahasa Google ini, dan itu banyak banget. Oke, jadi coba dibaca mana 132. 132 itu sudah kami hapus jadinya, Prof. Tapi naskah di sini masih ada. Sebetulnya. Naskah di sini masih ada. Coba yang naskah lama ini. Naskah yang terbaru, Prof. Ini yang baru juga, ini yang sudah saya terima. Yang saya terima sama-sama dengan saya kira ya penguji yang lain juga. Ya. Jadi tolong ya. Jadi itu yang sudah saya tulis juga dalam nota saya ya. Jadi nota ini Desember 2020, Februari 21, Desember Juni 21, Desember 21, kemudian yang barusan ini. Jadi itu saya tulis gitu ya. Jadi maksud saya bahasa Google itu nggak boleh itu ya, bahasa Google betul itu. Jadi tadi yang sudah diingatkan seperti tahun ini ya, itu masih lumayan itu. Tapi ini kacau banget gitu ya. Jadi permasalahan perlu diperbaiki, dibaca lagi. Jadi orang Melayu saja nggak paham. Orang Melayu apalagi ya yang paham hanya Google aja itu. Jadi itu nggak boleh. Oke, right. Oke, substansinya begini. Jadi kalau kita lihat di bab 1, jadi tesis ini sebetulnya masih agak gemuk gitu ya. Jadi masih bisa dikuruskan. Seperti di awal itu di latar belakang. Jadi nggak usah berpanjang lebar tentang sebelum masuk ya, kenapa sih negara itu kan sudah banyak banget yang dikaji. Itu bisa diringkaskan itu 1 sampai ke 8-nya. Itu di bab 1-nya. Oke, kemudian di metodologi, bukan hal yang akan dilakukan. Jadi metodologi yang sudah digunakan itu apa? Ya kan cantik banget itu yang akan dilakukan ini, tapi kenyataannya apa? Nah itu diubah, itu harus diubah ya.
Oke, yang lain nggak perlu saya sebut lah ya. Kemudian di bab 2 sudah agak kurus ya. Tetapi tidak perlu diperpanjang lagi. Bab 3 lebih difokuskan lagi tentang akhirnya di bab 2 tadi berkaitan dengan kepemimpinan, dan ini kaitannya menurut saya Dr. Arif ini kaitannya dengan judul gitu ya. Ini bukan pemerintahan tapi kepemimpinan 2 orang. Jadi menurut saya yang lebih sesuai dengan isinya itu adalah kepemimpinan, perbandingan. Saya ini termasuk orang yang anti perbandingan. Karena sejarawan itu setiap berbicara tentang Mahathir itu ada bayangannya Anwar Ibrahim. Bayangannya MBZ, ada bayangannya MBS, ada bayangannya Soeharto. Itu otomatis gitu. Tapi kalau dikonkretkan jadinya seperti satu kuda, satu gajah gitu. Mau ngapain ini? Mau berantem atau mau kawin? Banyak kayak gitu. Jadi ya susah nemunya ya. Tapi bagaimanapun saya harus mengakui bahwa perbandingan itu adalah termasuk juga bagian dari penelitian. Tapi kemudian dikonkretkan. Nah, tolong itu tapi maunya saya sangat senang gitu ya. Jadi ini tokoh yang paling tidak di Turki bisa menggeser. Jadi Turki itu menguasai dunia Islam semenjak abad ke-10, semenjak abad ke-10 sampai ke abad ke-20. Bayangkan. Jadi politik Islam itu yang menguasai Turki, ide-ide Turki, pengalaman pemerintahan Turki, bukan Arab, Turki. Ya Islamnya tentu menginjeksi. Nah, Erdogan mampu melemahkan interference militer dalam konteks pemerintahan. Ini hebat. Mahathir mengajak orang Malaysia itu jangan mau dijajah Inggris. Itu penting ya, Malaysian mentality. Jadi orang Malaysia itu semenjak dulu udah biasa, kalau orang Indonesia sekarang Manchester United gitu ya. Atau sekarang pindah ke PSG. Kalau orang Malaysia ya Liverpool ya, seneng banget sekarang muncul. Nah, Mahathir itu mengubah. Jangan mentalnya Inggris, makan cheese, makan Putin gitu ya. Ya jadi kayak gitu. Nah, ini penting. Alright ya. Jadi tadi di bab ketiga itu imbang lah ya Erdogan dengan Mahathir. Jadi dimulai di situ. Materinya yang ada saja kalau memburu waktunya, ya, tapi diimbangkan. Begitu juga di bab 4. Nah, di bab 4 saya kira panduan saya sudah sangat detail dan relevan juga dengan masukan para penguji tadi. Jadi ini saya pikir lebih bisa memfokuskan. Kemudian ditangani nanti Dr. Arif ini yang akan memberikan guideline untuk kesimpulannya itu. Jadi antara perumusan tadi, jadi yang dibahas ini bukan populisme lah, yang nomor 2 itu menurut saya nggak perlu itu. Nggak perlu. Jadi dalam bahasa Inggrisnya aim-nya itu ya kesimpulan besarnya. Ya, ataupun pertanyaan majornya, minornya yang 1, 3. Jadi berkaitan dengan paradigma, populisme itu bagian dari kepemimpinan. Dua-duanya menggunakan. Itu baca tulisan Francis Fukuyama, sudah pertama kali itu saya ingatkan. Rujuk tulisan berkaitan dengan kepemimpinan termasuk Francis Fukuyama. Yang diantaranya adalah populisme itu satu dalam definisinya Francis Fukuyama, dia akan selalu menggunakan policy yang populer. Rakyatnya perutnya lapar, oke. Minyak 10.000. Oke. Tapi jangka panjangnya tidak menguntungkan. Tapi jangka pendeknya oke. Yang kedua, itu tadi. Jadi orang Melayu, Mahathir selalu orang Melayu ini. Turki, Erdogan, Muslim, jilbab. Nah, itu adalah policy populis. Yang ketiga, berkaitan dengan itu tadi. Selalu membuat hal-hal yang memuji diri gitu ya, mengarah kepada apa yang kita sebut sebagai personal cult. Ini jangan sampai ya. Jadi kalau orang Malaysia itu pendukung Mahathir ya sama juga pendukung Anwar Ibrahim gitu ya udah. Ini penyelamat Malaysia, nggak bisa salah. Oke, jadi itu arahnya. Begitu juga Erdogan ya sampai 20 tahun kayaknya terpilih lagi walaupun berat gitu ya. Yeah. Mayor of Istanbul ya kalah ya, yang didukung oleh Erdogan. 98 saya ke rumahnya Erdogan yang kecil ya, masih besar rumah saya. Kecil ya.
Jadi kita di teras itu aja dong, nempel-nempel ya, memang sangat sederhana ya. Saya setuju tuh gambarannya. Tapi yang tentunya nggak setuju terus lupa gitu, enak di kekuasaan. Itu yang lainnya. Oke, right. Nah, oke. Jadi saya kira saya tidak memanjangkan lagi karena ya saya ingatkan lagi ya, Indah tolong. Tapi saya ingin dengar ya, saya menuduh Indah ini termasuk orang yang kandidat yang tidak suka mendengarkan, minta pendapat tapi tidak diimplementasikan gitu. Nah, saya sebagai pembimbing atau promotor itu sukanya mahasiswa itu jalan sendiri, kita hanya ngingatin aja. Ya, karena ini adalah karya Anda, bukan karya saya. Jadi saya nggak pernah pusing gitu. Nggak pernah pusing kalau akhirnya kandidat itu repot sendiri. Karena ya udah di meeting. Oke, right. Indah, tolong dijawab singkat aja. Saya nggak mau ini. Ya karena Anda ini bisa ngomong enak di publik, meyakinkan audiens gitu ya. Ini kekuatannya gitu ya. Terus suka tawadhu, minta nasihat. Gitu. Terus nah ini tokoh pemimpin nggak bisa kayak gini. Nanti baru pertengahan udah dibawa ke Senat Amerika ini nanti ya, kayak Biden gitu, kayak Trump gitu. Indah ya, jadi ini menurut saya seneng ya karakter orang aktivis itu. Tapi saya juga sering ya, saya juga kapok dengan gerakan itu waktu di Surabaya gitu. Aktivis ini ngomongnya banyak tapi nggak ada prakteknya. Gimana Indah? Ya. Ya Indah, tolong ya, ini mental Anda ke depan ini. Ya ini ya, impresinya bagus banget gitu. Nah, oke, seperti apa? Halo Indah, di unmute coba. Siap, Prof. Gimana, Prof? Ya mohon maaf karena jadi pas kemarin itu Prof itu memberikan banyak masukan itu sebetulnya jadi agak agak sedikit down juga gitu. Ya Allah, gimana cara baca teksnya gitu dan sebagainya gitu kan. Lagi-lagi alhamdulillah Pak Arief bilang ya udah gitu semampunya gitu. Kemudian beberapa dosen-dosen semampunya mana yang kira-kira relevan untuk dijadikan bahan daftar pustaka gitu. Tapi insya Allah kedepannya saya menyadari karena banyaknya kekurangan di dalam tesis ini, tapi saya juga menyadari adanya kelebihan di dalam diri. Insya Allah ke depan akan diperbaiki sehingga menjadi karya tesis terbaik dan memberikan kebermanfaatan yang sangat banyak. Tentunya insya Allah saran dari Prof. Sudarnoto yang sedari pagi tadi sudah saya baca, jadi saya baca udah banyak sekali dari per halaman malah. Ya Allah, terima kasih banyak karena jujur diri ini butuh para pembaca ahli dan alhamdulillah Prof. Sudarnoto memberikan kasih sayangnya lewat kritikan dan masukan di dalam tulisan. Lengkap sekali Prof. Iik, Prof. Sudarnoto memberikan masukan-masukannya per halaman, termasuk tadi saran-saran dari Prof. Iik juga masuk di dalam saran dari beliau. Kemudian dari Dr. Alfian, terima kasih banyak, itu masukan yang sangat brilian juga. Jadi saya tadi jadi malu juga ya, karena seolah-olah mengkaji tokoh yang masih hidup gitu. Karena dulu saya berpikiran bahwa kata Prof. Zainun, kamu tidak bisa apple to apple kalau misalkan membandingkan antara Muhammad Nasir dengan Soekarno. Akhirnya saya membandingkan orang yang hidup aja dua-duanya gitu. Salah satunya Mahathir dengan Erdogan gitu. Itu nggak saja apa-apa, mungkin. Kata Prof. itu nggak apa-apa. Yang masih hidup juga apa-apa. Tapi dengan syarat kan gitu. Dengan syarat itu salah satu di antara kekurangannya. Dicatat tidak syumul. Gitu. Tidak holistik. Baik, siap. Insya Allah saya siap untuk memperbaiki. Oke, iya, janji yang bagus ya. Oke, ini kedepannya ya, mentalitas penting, etik penting. Oke, right ya. Terima kasih banyak, Prof. Jadi inilah saya ini yang pusingnya kalau orang yang tidak mengkaji bagaimana ilmu perbandingan itu baca secara baik. Orang sering ngomong, mana perbandingan apel dengan apel? Ya nggak pernah ada dong perbandingan apel dengan apel dibandingin dalam kajian. Ya nggak ada. Ya ini orang yang ngomong tapi nggak pernah baca bagaimana metodologi perbandingan yang gitu. Anda takut itu ya harus melawan. Kalau saya jadi mahasiswa lawan. Oh gitu. Oke, gitu. Asal keluar Prof. Zainun. Kan aktivis. Jadi nggak pernah takut. Jadi dari peneliti itu tadi syaratnya baca sumber aslinya.
Jadi kalau ada pedomannya nggak ada takut, namanya peneliti ya. Oke, Erdogan aja nggak takut ya, akhirnya sukses lah. Mahathir nggak takut di penjaranya. Nggak takut. Mahasiswa juga harus mentalnya gitu, diingetin. Udah nyerah aja ya, yang uji itu juga nggak pernah baca bukunya. Ingat ya, apple to apple itu ditanyakan di dalam, itu ya lucu banget menurut saya. Ada cara-caranya gitu. Ada cara-caranya. Ya. Kalau tapi bagi saya ingatkan perbandingan itu kajian yang not very fruitful. Ya. Not very fruitful. Ya. Oke, right. Saya terima kasih Dr. Arif. Ya. Baik, terima kasih Prof. Iki atas waktunya. Ya, baik. Saya sebagai pimpinan sidang juga sebagai penguji, namun saya memang tidak memberikan banyak masukan ya. Tadi sudah banyak dari para ahlinya. Saya hanya ingin ya tadi rumusan masalah kedua tentang populisme akhirnya di drop apa enggak ini? Tetap ini tetap dimasukkan karena bagian dari kepemimpinan. Nah, kalau tetap ada kajian tentang populisme Islam itu ada di mana di kajian ada teori? Di bab 2, Prof. Ada di bab 2 setelah gaya kepemimpinan. Setelah gaya kepemimpinan. Jadi di subbab nggak ada ya? Ada. Iya. Di C, bagian C. Prof, mohon maaf Prof, Pak Arif dapat file yang terbaru? Kak Farah ya? Ada di bagian C. Bagian C. Betul. Kalau di buku memang kemarin saya mau cetak ulang, tapi kata Kak Farah. Jadi makanya saya nggak melihat di daftar isi yang di buku ya. Betul, jadi mungkin beda ya. Ya, kemarin pas kata Pak kan, saya daftar, kemudian dapat tanda tangan, kemudian Prof. Iik memberikan saran untuk masukan, dan akhirnya saya perbaiki dulu semampunya. Tapi pas mau dicetak enggak. Saya itu saja karena agak mengganggu kalau misalkan itu tidak dimasukkan ya di sudah dimasukkan masalah itu ya. Kalau sudah ya alhamdulillah ya. Jadi mengikuti saran pembimbing ya. Baik, kemudian nanti dibaca lagi ya. Memang betul saya sepakat dengan Pak Dr. Sudarnoto ya bahwa memang ada bahasa yang memang kadang-kadang mungkin menerjemahkan dari Inggris atau gimana sehingga itu tidak sesuai dengan bacaan ejaan kalimat bahasa Indonesia ya, sehingga misalkan di halaman ya salah satunya saya catat di halaman 80 misalkan ya, Anda menceritakan tentang Erdogan gitu ya. Ini unit berpakaian seperti tentara itu kan. Itu sudah dihapuskan alhamdulillah. Sudah dihapus ya. Oh berarti saya ini dapat yang lama-lama ini. Oh berarti naskah yang saya terima juga yang lama mungkin ya. Ya bisa jadi Bro. Ya. Oke ya. Jadi saya kira itu ya konsistensinya di pembacaan penulisan itu yang saya kira perlu dibaca ulang. Baik. Saya kira cukup untuk ujian kali ini dan ujian akan saya skor, sidang saya skor sebentar dan saya mohon Mbak Farah untuk masukkan Indah di waiting room dan kita akan memberikan penilaian. Baik, terima kasih Pak Arif. Mbak Indah, saya letakkan di waiting room, mohon jangan keluar dari Zoom ya. Baik, siap Kak. Silakan Bapak. Baik, para penguji, Dewan Penguji yang saya hormati, tiba saatnya kita memberikan penilaian berdasarkan presentasi dan tulisan dari kandidat. Dan kemungkinan ini Prof. Iik karena waktu ya, Indah ini di last minute ya, SMS mahasiswa sekarat masa studinya ya. Masa sekarat ya. Ya bukan stop message ya, tapi sekarat masa studi. Jadi dia di akhir Februari ini dia sudah berakhir, kalau enggak maka kebijakan khusus ya mereka ini memang harus lulus. Namun masukan dari pembimbing tadi tetap menjadi pertimbangan. Mungkin mereka tidak akan menempuh ujian terbukanya, jadi ini bisa jadi menjadi ujian terakhir. Karena itu untuk persyaratan tadi, misalkan hal-hal yang sangat prinsip dari pembimbing itu
tetap menjadi syarat untuk mendaftar ya. Ada pendaftaran nanti akan kita verifikasi, sama ada pendaftaran ujian tesis namun tidak diujikan, khusus yang tadi yang SMS ini. Karena waktunya 24 terakhir Februari, bisa jadi kalau enggak dia akan DO selamanya. Jadi begitu, sebelum kita memberikan penilaian, silakan Prof. Ii untuk memberikan opininya sebelum yang lain. Suaranya Pak I. Ini orang tua kadang-kadang lupa ya, kacamata di kepala lupa dicari-cari. Oke, ya maksud saya gini ya. Jadi ini udah lama banget gitu, tapi ya 2020 mulai, jadi udah awal. Ya, kemudian pelaksanaannya ya karena dia aktivis gitu ya, mungkin juga public figure, dakwah dan seterusnya, makanya penanganannya nggak serius. Nah, idenya bagus gitu ya. Saya tidak bisa melawan kehebatan Erdogan, melawan kehebatan ada dalam konteks Turki, dalam konteks Malaysia, bahkan dalam konteks dunia Islam masukan mereka. Tapi sebagai kajian akademik tentu harus bukan menjadi hagiografi. Jadi bukan madah ataupun risa, gitu. Tapi kajian yang akademik. Nah, dan ini sudah dimulai sebenarnya, tapi belum kelihatan sebagai struktur yang jelas. Nah, nilai sudah saya kirimkan, jadi saya tidak perlu memberikan nilai ya, karena saya sebagai pembimbing mungkin tidak adil ya buat para penguji. Silakan penilaiannya yang masing-masing. Nilai sudah saya kirim buat pada Bu Farah. Terima kasih. Baik. Pada Bapak Dr. Sudarnoto, kira-kira memberi nilai berapa ya? Ya, nilai sudah saya kirim Mas ke Mbak Farah. Mbak Farah, oke. Ya, tinggal memang ya semangat ya, semangat. Saya masih ingat semangat zaman dia mahasiswa. Tapi memang betul dia mengangkat tokoh yang ya tadi Mahathir dan Erdogan itu tokoh-tokoh penting dengan berbagai kritik dan kontroversinya ya. Cuma memang ya mungkin ini bukan untuk, saya tidak tahu ya kalau dari sisi waktunya kemungkinan perbaikan, misalnya rekomendasi saya yang paling penting itu kan sebenarnya kan sumber ya. Sumber. Nah, saya tidak tahu apakah cukup waktu sampai tanggal 24 Februari untuk menambahkan sumber-sumber buku yang ditulis, sumber-sumber primer maksud saya harus ditampilkan. Nanti itu mungkin bisa kita saring di ini Prof, pengambilan ijazah ya nanti ya. Oh gitu ya. Jadi masih ada waktu untuk melakukan perbaikan secara komprehensif ya, sesuai dengan betul. Ya, jadi betul. Nanti tetap ketika dia akan menyerahkan ya tesis yang mau jadi buku, saya masih minta persyaratan khusus bagi yang ini ya, yang lain, kalau yang lain kasus yang lain enggak. Yang sekarat itu ya. Yang sekarat masa studi SMS ini ya. Oke. Mahasiswa SMS. Nah, jadi itu tetap apa yang menjadi masukan dari Dr. Sudarnoto, terutama pembimbing tadi yang sangat krusial tadi, akan menjadi prasyarat untuk pengambilan ijazah nanti dan mencetak buku untuk wisuda. Dia belum bisa wisuda kalau belum itu ya. Ya, kalau lulus boleh, tapi kalau untuk wisuda kan ada ketentuan. Ya, betul. Gitu. Yang kedua, catatan saya memang ya dia terpesona betul. Tesis itu menggambarkan keterpesonaan indah Khairil Bariyah pada dua, sehingga kritisismenya kurang ya. Jadi itu yang bacanya yang pendukung-pendukungnya. Iya, yang bacanya pendukung-pendukung semua. Iya. Kan pendukungnya banyak, PKS banyak di Indonesia. Iya, betul. Role modelnya mereka. Betul. Oke. Ya, oke, makasih, Mas. Ya, makasih. Mas Alfian sudah dikirim? Halo, aja, Mas. Iya, saya belum ngirim. Ya, mungkin saya sampaikan di sini aja. Saya memberikan A+ saja, tapi dengan syari tota ya, antu ayu adil al-bahisa. Jadi dia harus membenarkan memenuhi semua yang tadi sudah disampaikan oleh para pembimbing dan wabil khusus ya Pak Profesor Noto tadi ya. Dan tadi pembimbing menyebutkan 3 kali ya. Beliau ini suka minta pendapat tapi
tidak mendengarkan pendapatnya itu. Ini, jadi saya hitung itu, jadi Profesor Ii tadi sampai 3 kali ngulangin itu. Dan mungkin aktivis ya. Jadi saya memberikan aplaus bagi beliau asalkan mau mengevaluasi dan memenuhi tadi pemasukan dari kita semuanya. Oke. Terima kasih. Baik, Mbak Farah, saya ikut dengan pembimbing. Baik, Bapak. Apa nilai rata-ratanya? Baik, Pak Arif, rata-ratanya 87,5. Tinggi ya? Ya. Oke, baik. Silakan. Baik. Sebetulnya ujian pendahuluan ini lebih lebih keras ya dibanding ujian pembukaan ujian terbuka. Jadi sebetulnya promosi hanya ini saja sebetulnya. Sedikit seremonial ya. Seremonial ya. Nah, ini saya nggak membatasi waktu, terserah sampai sedalam-dalamnya. Kalau ujian pembukaan terbuka kan cuma 8 menit. Baik, sidang skor sidang waktu skor sidang saya cabut kembali. Baik, tiba saatnya saya akan menyampaikan hasil ujian pada pagi hari ini, ujian pendahuluan. Para dewan penguji yang saya hormati, Indah Khairul Bariyah yang berbahagia, saya akan membacakan hasil keputusan Dewan Penguji berdasarkan jawaban-jawaban kandidat atas pertanyaan-pertanyaan dari para Dewan Penguji. Indah Khairul Bariyah dinyatakan lulus dengan nilai 87, berapa, Pak? 87,50, Bapak. 87,50, dan Anda diminta untuk memperbaiki dengan komprehensif ya. Sekalipun nanti untuk tanggal 24 ini belum memungkinkan, maka Anda harus memberikan perbaikan lagi sebelum menyerahkan menjadi buku nanti untuk persyaratan wisuda ya. Oke, wisudanya mungkin belum bisa di semester depan ini, mungkin di semester yang akan datang karena tadi perbaikannya sangat fundamental ya. Begitu Indah ya. Kan yang penting selesai kan ya, untuk wisuda kan bisa ini kan. Baik, saya ucapkan selamat pada Indah Khairul Bariyah dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing Prof. Ii Arifin Mansur Nur dan para penguji Bapak Dr. Alfian Iqbal dan Bapak Dr. Sudarnoto Abdul Hakim MA dan Mbak Farah yang menemani kita. Ya, saya atas nama pimpinan sidang mohon maaf dan mari kita tutup ujian pendahuluan ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof. Ii. Assalamualaikum Bapak Sudarnoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Alfian, terima kasih banyak Pak Sudarnoto, Prof. Ii, Kak Farah, Pak Arif. Terima kasih banyak semuanya. Insya Allah mudah-mudahan bisa sowan. Ya, ditemui Prof. Ii ya biar jaga sehat, Dokter, jaga sehat. Ya sehat Prof. Ii. Semoga sehat semuanya. Banyak Pak Sudarnoto. Siap. Betul. Pamit, Arif, Pak Ii. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, oke, Indah, semangat ya, selesaikan betul. Ya, jangan kemana-mana. Selesaikan, harus rampung ini. Ya, mumpung tadi masih seger gitu ya. Gampang aja. Sangat segar, siap melanjutkan studi, insya Allah. Kamu ceramah terus ya Indah ya? Enggak, Prof. Ceramahnya sama anak-anak di rumah. Baik. Pamit. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.